pendamping atau yang perlu sampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diperkenankan bisa bersilaturahmi, yaitu dalam agenda evaluasi di bulan 3 ya, pemerintahan kecamatan Mutiara untuk intinya pembinaan desa. Juga salawat dan salamnya terlimpahkan baginda alam yaitu Muhammad SAW yang kami hormati tim Monep Kecamatan Mutiara yang diketuai Sekman dan para kasih yang kami hormati kepala desa serta perangkat Desa Mekarjaya yang kami hormati rekan kami pendamping desa Kecamatan Mutiara ya, walaupun kami itu dibagi tugas, tapi insya Allah ketika ada kegiatan bersama ya kami karena satu tubuh di satu kegiatan satu fungsi jadi saling membantu. Dan terkait komunikasi juga untuk desa itu tidak terbatas dengan pendamping. Walaupun kesempatan yang disudahkan di desa ini adalah saya pribadi Pak Sekman ya, tapi alhamdulillah rekan kami juga yang lain dan desa juga semua sudah terbuka lah ya, jadi karena setiap orang punya komposisi dan kompetensi masing-masing. Nah, sedikit yang ingin kami sampaikan yang harus dipahami khusus oleh desa terkait tupoksi kami, yaitu tentang kebijakan anggaran dana desa di tahun 2022. Jadi jangan ada informasi yang simpang siur ya. Karena ini sudah jelas. Kenapa? Karena banyak atau ada lah ya. Ketika perangkat desa ditanya tentang kebijakan anggaran dana desa, bingung gitu, apalagi masyarakat. Ya. Nah, ini supaya pemahaman bersama. Jadi yang paham ini bukan hanya Kades, Sekdes, Kaul Perencanaan, Bendahara, semuanya harus bisa menjawab. Nah, yang dijadikan dasar untuk pijakan tahun 2022 itu yang pertama ada Perpres 104 ya. Yang kedua dikeluarkan oleh PMK 190 ya. Nah, sebetulnya Kementerian Desa secara teknis itu sudah dibabat habis Pak Sekman dari sana. Kenapa? Karena sudah dipresentasikan. Jadi yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua khusus perangkat desa ketika ada masyarakat yang bertanya ya, apalagi kita di 2 tahun terakhir, bahkan kalau Mekarjaya tahun ini tidak ada, tahun 2021 itu tidak ada pembangunan ya, secara fisik gitu ya. Ini kan ada juga dari Banpro. Nah, yang harus disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat ketika bertanya itu yang pertama, alokasi dana desa untuk tahun 2022 itu yang pertama 40% itu Perpres dan PMK sudah mengatur, yaitu untuk BLT ya, walaupun kemarin para kepala desa sempat jalan-jalan ke Monas Senayan sekian, tapi hasilnya ya itu memang sudah kebijakan dan keputusan. Jadi aspirasi ya boleh-boleh saja gitu. Nah, jadi yang harus dipahami itu, misalkan ada kegiatan yang sudah dibahas di Musrenbang ya, Musrenbang Des, pasti ada pemangkasan kembali karena anggaran yang 40% itu hampir setengahnya itu harus dialokasikan untuk bantuan langsung tunai. Sifatnya wajib. Ketika desa tidak mengajukan, anggaran itu tidak akan masuk ke rekening, alias ditahan di pusat. Ya, mereka misalkan sepakat mengadakan musyawarah mau nerima BLT gitu. Dana sebanyak 40% itu tidak akan dicairkan. Jadi kerugian bagi desa Mekarjaya. Sedangkan di desa itu saya yakin ya, kalau berbicara fakta di lapangan, apakah benar masyarakatnya sudah sejahtera? Tapi alhamdulillah ya, untuk desa Mekarjaya kemarin sudah menyampaikan hasil musdesusnya ya, untuk calon KPM penerima BLT tahun 2022. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika ada harapan tadi yang dituangkan di dalam RKPD untuk tahun 2022 ini tidak terrealisasi, berarti anggaran itu
sudah dialokasikan untuk bantuan langsung tunai, itu yang pertama. Yang kedua, anggaran yang dipotong otomatis dan dialokasikan, bahkan di Siskudes juga sudah dipisahkan gitu di sistem. Kalau kita sudah berbicara sistem, tidak ada negosiasi, beda dengan birokrasi gitu. Kalau sistem itu flat, yang anu bisa muncul. Kalau salah jalan juga itu ditahan kan gitu. Akhirnya tidak cair. 20% itu untuk ketahanan pangan. Nah, ini perlu ada kajian bersama. Kami menyarankan untuk realisasi ketahanan pangan ini sebetulnya peluang pengganti tadi lah, pengganti kegiatan-kegiatan, karena ini bahkan infrastruktur saja bisa ya, yang anggarannya itu di angka harganya 200 juta lebih ya untuk ketahanan pangan. 20% dari pagu anggaran 18 ya. Nah, itu kami menyarankan untuk pemerintahan desa itu betul-betul didiskusikan dan dibahas dengan BPD lah, dengan BPD. Tapi pesan dari kami, jangan karena ketahanan pangan ini adalah anggaran atau kegiatan yang harus berlanjut atau ada kontinuitas ya. Jadi ketahanan pangan ini bukan anggaran 1 tahun habis, tapi kenapa bahasanya ketahanan pangan? Supaya bisa dinikmati untuk periode berikutnya. Contoh sederhana lah, misalkan kita membuat lumbung padi atau lumbung yaitu bisa saja, tapi kan substansinya berbeda. Contoh lumbung padi lah gitu ya, atau ketahanan pangan lain bersifat nabati atau hewani. Nah, itu perlu kajian ya. Jadi misalkan jangan hanya digunakan untuk irigasi saja atau jalan pertanian, tapi ada kegiatan yang kontinuitas gitu, bisa bergulir, berjalan, khusus di sektor ekonomi, karena sektor ekonomi akarnya di kita adalah pertanian ya. Pertanian itu kan luas kalau dibahas ya. Nah, itu anggaran itu sudah dialokasikan untuk kegiatan itu sebesar 20%. Ditambah lagi 8% itu untuk PPKM. Ya, apalagi sekarang ada induk biangnya corona gitu ya. Nah, itu kalau kemarin anaknya, sekarang ibunya turun gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita semua. Tapi lah, dengan pengalaman dan preventif yang sudah kita lakukan khusus di desa, kenapa anggaran ini masih dialokasikan untuk PPKM, untuk kegiatan penanganan, bukan PPKM sebetulnya penanganan dampak lah COVID dari 19 yang dikenal kemarin 8% itu PPKM gitu. Sebetulnya kalau sekarang tidak, penanganan saja atau penanggulangan ya. Tapi saya sarankan jangan klasik gitu ya, mulai dari masker gitu. Jadi kesebaratan masker, pilihlah kegiatan-kegiatan yang betul-betul dirasakan dan dimanfaatkan untuk pencegahan itu. Bisa juga sosialisasi kegiatannya, kegiatan rutinitas gitu, yang sudah ya hampir kita juga bosan mendengarnya, yang 3M, 5M gitu ya, dan seterusnya. Tapi inilah kondisi hari ini, kita masih belum terhindar dari ancaman wabah pandemi ini gitu. Nah, ini anggaran sudah kalau dihitung-hitung sudah 68%. Nah, sisa untuk yang dimusyawarahkan, dirumuskan di desa itu hanya 32%. Kalau kita berbicara APBD ya, 3 bidang khusus dana desa gitu ya, yaitu bidang 2, bidang 4 dan bidang 5. Nah, yang rentan itu di bidang 2 sudah otomatis tuh itu tergerus gitu ya. Di bidang 4 ada gitu ya, di bidang 4 untuk pemberdayaan lah gitu. Nah, ini juga bisa tadi disinergikan dengan anggaran ketahanan pangan Pak Kades gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat tadi sudah dimusyawarahkan, dirumuskan. Nah, itu sebetulnya tinggal nanti disepakati lagi ya. Jangan sampai ada prioritas kegiatan itu yang tidak dilaksanakan minimal 1-2 sesuai di RKPDes itu bisa diintervensi di APBDes untuk tahun 2022 ya. Nah, itu gambaran secara umum ya.
tentang kebijakan dana desa untuk tahun 2022. Nah, kami mengharapkan dari khususnya Kementerian Desa, pemerintah desa ya, yang isinya tadi, ya ini BPD juga seharusnya harus tahu. Gitu. Ketika ada masyarakat yang bertanya dari banyak ajuan, banyak rencana, kenapa gitu beberapa tahun sampai tahun ini juga itu terganggu dan tidak terrealisasi. Jadi ulah komporan gitu ya. Jadi kita, karena tadi kenapa saya membahasakan kita kecamatan, desa dan pendamping, nah itu sama lah pelayan masyarakat tentang kebijakan anggaran dan desa. Yang kedua ini khusus, tapi harus diketahui bersama yaitu tentang BUMDes Pak. Ya. Kenapa? Karena kami itu dituntut sekarang itu harus mendaftarkan BUMDes ini ke Badan Hukum, wajib sifatnya. Ya. Bahkan Sukabumi itu beberapa kecamatan itu hampir di atas 70%. Dapil satu saja lah, ya. Simpenan, Palabuan, Cikakak, dan lain-lainnya. Nah, KBD-nya Bantar Gantung baru kiara, baru mencoba 2, kemarin juga belum. Intinya kami mengharapkan untuk khusus ke desa gitu ya, dengan rekan yang lain BPD itu tolong dibahas secepatnya, ya. Dibahas secepatnya. Pasti semua juga itu terkena revitalisasi. Kenapa? Karena kita mengacu kepada aturan yang baru, kebijakan yang baru, yang masuk ke Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin, ya. Iya, BUMDes lokal itu. Karena secara badan hukum itu harus dilegalisasikan oleh Kemenkumham. Itu Pak Karis ya, dengan BPD didiskusikan. Insya Allah kami juga siap memfasilitasi. Nah, rencana kami dari pendamping desa itu pertengahan tahun ini 12 desa itu BUMDes lokal itu harus sudah terdaftar lah di Kemenkumham, target. Tapi kalau desanya tidak sinergikan gitu ya dengan jalan, nah kami kan hanya memfasilitasi gitu ya. Kami hanya memfasilitasi ketika tadi disambut baik gitu, terus dilaksanakan. Kalau saya sebetulnya sudah hampir 2 tahun berbicara ini gitu ya. Satu apalagi tahun kemarin itu sudah rada-rada sering gitu, bicara tentang revitalisasi BUMDes ya. Jadi kita bukan mencari atau melihat masalah yang ke belakang, bagaimana ke depan ini gitu ya, yang tidak sehat menjadi sehat, itu umum ya. Yang tidak ada jadi ada. Karena BUMDes ini salah satu motor penggerak ekonomi desa, lalu berbicara tujuan nasional. Tapi di lapangan kadang-kadang karena kita belum memahami secara tuntas, ya BUMDes ini dijadikan salah satu persyaratan gitu. Jadi bukan jadi satu kebijakan yang dirasa manfaat oleh desa dan masyarakat desa. Nah, harapan kami sekali lagi tentang BUMDes ini, silakan Pak Kades nanti ada komunikasi dengan BPD ya untuk segera merencanakan kegiatan revitalisasi BUMDes ya, supaya ya 2 atau 3 bulan nanti sudah tuntas kita bisa memfasilitasi untuk mendaftarkan ke Kemenkumham ya. Yang ketiga tadi menambahkan sedikit ya, yaitu tentang sinergitas internal ya. Walaupun ini sudah untuk opsi pembinaan Pak ya, saya hanya pengalaman lah. Jadi ketika ada data, ada kegiatan terfokus di 1 atau 2 orang, itu hampir setiap desa ya. Nah, untuk ke depan kami berharapkan bagian misalkan bidang nanti sosial kesra ya, kasih gitu ya. Jadi ulang kasekdes gitu ya. Ngenta kasekdes, ngenta iya kasekdes. Nah, kemarin tahun 2021 alhamdulillah sudah mulai berjalan. Contoh Kasipem ya. Kasipem sudah mengerjakan di bidangnya IDM misalkan. Itu kan jadi tolong ukur anggaran. Nah, contoh kenapa anggaran dana desa itu tidak flat setiap tahun, karena tadi ada acuannya. Yang kemarin kita sudah mulai launching adalah SDGs. Ya. Sekarang ada SDGs, harus gitu ya, ada. Karena itu big data ya. SDGs itu akan mengakomodir secara otomatis tentang IDM Pak Kades ya. Jadi dalam SDGs itu sudah tergambar dari A sampai Z, bahkan konkret real, itu bukan hanya gambaran. Contoh misalkan kalau dalam IDM dulu kita hanya rumah kumuh itu ditulis angka sekian puluh, sekian ratus. Sekarang tidak, kriteria rumah kumuh itu dengan secara otomatis sudah tergambar di dalamnya. Karena tadi
mulai dari lingkungan, rumah, internal dan eksternalnya itu ada. Nah untuk SDG juga nanti kita akan persiapan lagi Pak Kades ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada trouble lagi lah. Kemarin kan ada Pak Lumbung Pak Sekmatnya. Aplikasi nggak dibintek, hampir setiap desa itu sudah dibintek, tiba-tiba ganti Kak Web. Contoh yang desa cukup lumayan luas itu Bantar Kalong. Hampir di atas 50% diinput itu belum bisa dikoneksi ke web gitu. Yang rencana pusat rencananya itu akan dikoneksikan, tapi sampai ini kawan belum terbuka ya. Nah itu ya namanya juga sistem Pak ya. Balik menang. Ya itulah hasil manusia itu tidak ada yang sempurna lah. Tapi jangan kecil hati, mudah-mudahan untuk tahun ini kita mau memakai aplikasi atau memakai web. Kalau sudah ada petugasnya, manual dulu tahun ini. Ya tahun ini kita coba tadi antisipasi. Kalau kecamatan lain itu banyak yang menggunakan manual, kuesioner manual. Jadi ketika web sudah siap atau aplikasi siap, kita tidak input. Tapi mungkin itu Pak Kades jadi 2 kali kerja, ya, anggaran kerja berarti 2 kali lipat. Nah, karena itu perlu, itu harus betul-betul dikerjakan Pak, kalau bisa diimplom di kantor desa. Karena ada kuesioner yang harus ditanyakan langsung dan disurvei langsung di lapangan. Yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan realisasi kegiatan tahun 2021. Nah ini juga lagi-lagi Pak Bu ya, khusus ke perangkat desa. Jadi ketika diberikan tugas untuk kegiatan ya, itu jangan ditunda-tunda untuk SPJ ya, karena itu akan menghambat lagi. Ini akan menghambat kita bersama. Contoh kemarin lah, ada beberapa desa di tahap 3 itu tersendat ya, bahkan ada yang tersendat. Kenapa? Karena tidak bisa mengajukan tahap berikutnya ketika SPJ-nya tidak tuntas di tahap sebelumnya. Nah ini menjadi hal penting. Tadi teh kalau terhambat bisa akan terhambat semua Pak Kades ya. Sedangkan sekarang itu kan anggaran tadi sudah dibagi-bagi jelas. Ya, sebetulnya tidak sulit masuk Siskude dikeluarkan kami juga mantau dalam Sipedo. Sekarang itu banyak ya, ada Sipedo, Sipede, kemarin Sitansi. Nanti yang terbaru aplikasi Sisiuk ya tahu apa ya. Nah ini untuk sebetulnya meringankan tugas kita lah ya, meringankan tugas kita. Tidak, kalau manual kan tadi nggak bisa hilang, bercecet. Tapi kalau sudah berbasis aplikasi, berbasis sistem, itu mudah mengontrol. Jadi sekarang itu tidak bisa kita itu terhindar dari kondisi digitalisasi, ya. Nah, mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa diaktualisasikan untuk tahun ini. Sekali lagi, yang ingin kami garis bawahi adalah sinergitas. Ya. Kalau saling salahkan, saling tuduh, saling pojokan, ya insya Allah pelayanan juga akan terhambat, kegiatan juga akan terhambat. Tapi kalau ada terjalin sinergitas, saling keterbukaan, saling membantu, insya Allah ya Desa Mekarjaya itu akan bernilai positif untuk masyarakat desanya sendiri minimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mendamping telah menyampaikan